Saya pernah cium kaki Mas Solar dan istrinya untuk membebaskan bapak saya. Tapi hasilnya tetap aja dia tidak mau membantu untuk melepaskan bapak saya di penjara. Kasus sengketa tanah antara Nasrullah alias Mat Solar, aktor sinetron Bajai Bajuri, dengan Haji Muhammad Idris SAG, seorang guru ngaji, memasuki babak baru. Setelah eksepsi Dr. Haji Endang Hadrian SHMH selaku kuasa hukum Idris ditolak majelis hakim dalam sidang putusan sela pada Selasa 1 September 2020. Dalam eksepsinya, Endang Hadrian menyatakan tuntutan David Ricardo SH selaku jaksa penuntut umum kurang cermat dan terlalu dipaksakan sehingga terkesan mengkriminalisasi kliennya. Atas penolakan itu, sidang sengketa tanah senilai 3,3 miliar rupiah terus bergulir ke tahap pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi. Hari ini ada sidang acara agenda pembacaan putusan antara klien kami sebagai terdakwa Haji Idris, di mana pelapornya adalah Mat Solar dalam hal perkara konsinyasi. Awalnya klien kami menggadaikan tanah tersebut sebesar 8.500.000 kepada Rusli tahun 1993. Kemudian di sekitar tahun 2008 oleh Rusli tanah tersebut dijual ke Mat Solar sebesar dapat informasi katanya 85 juta. Nah selanjutnya Rusli memberi uang 5 juta kepada klien kami sebesar 5 juta dan 80 jutanya diambil oleh Rusli. Namun dalam perkara ini Rusli tidak disentuh baik sebagai tersangka maupun atau delaming atau serta melakukan. Selanjutnya tanah tersebut ada pembebasan jalan tol. Setelah terjadi pembebasan jalan tol sekira tahun 2017, 2018, kemudian tanah itu diklaim punya Mat Solar. Selanjutnya Mat Solar menghubungi klien kami untuk mengambil konsinyasi tersebut. Klien kami tidak mau mengambilnya. Dengan tanda bukti konsinyasi ditujukan kepada klien kami itu membuktikan bahwa tanah tersebut adalah masih milik klien kami. Terbukti Mat Solar tidak dapat mengambil tanah tersebut, uang tersebut sampai saat ini. Kemudian Pak Mat Solar membuat laporan polisi sehingga perkara ini berjalan sampai tahap 2 dan sampai di persidangan ini. Tetapi dakwaannya tidak demikian. Dakwaannya beda, dakwaannya seolah-olah dan kami menjual tanah Mat Solar, dijual ke Herman. Padahal demikian. Padahal AJB-nya tersebut, AJB-nya baru ditandatangani tahun 2019 antara klien kami dengan Mat Solar. Itu pun tanda tangannya dipaksa di penjara. Nah, jual beli yang terjadi oleh Herman adalah tahun 2017. Hal tanah yang berbeda, lokasi yang berbeda, girik yang berbeda, luas tanahnya pun hanya 50 meter, hal yang berbeda. Nah, itulah dakwaan jaksa seperti itu. Jadi antara peristiwa kenyataan dengan dakwaan itu jauh berbeda. Di sana terjadi di dalamnya ada perkara sengketa tanah. Namun dalam hal pembacaan eksepsi tersebut dikatakan bahwa sengketa tanah itu adalah masih bukan sengketa perdata tetapi sengketa pidana. Namun menurut saya bahwa masalah konsinyasi sudah ada, penetapan nomor konsinyasinya adalah itu sengketa perdata. Yang kedua bahwa saya katakan bahwa tadi ada salah pasal di dalam dakwaan jaksa. Dakwaan jaksa mengatakan itu dakwaan tipu gelap, pasal 32 dan 378 didakwanya, padahal kenyataannya tidak demikian. Dia mendakwah bahwa seolah-olah klien kami menjual tanahnya Mat Solar dijual kepada Pak Herman, lalu dari Herman dibebaskan tanah tersebut kepada Panitia 9 dalam rangka pembebasan jalan tol tersebut. Berkenaan dengan cerita tersebut, kalau kita runtut bahwa
pasal tersebut bukan pasal tipu gelap, tetapi pasal dugaan 385 dan 480. Namun saya katakan bahwa itu salah pasal, namun dalam putusan salah tadi dikatakan itu dibuktikan saja nanti. Padahal kita sudah ceritakan tadi bahwa hal tersebut sudah jelas mengenai salah pasal dan seharusnya eksepsi kami diterima. Kemudian mengenai saya katakan bahwa ini perkaranya perdata juga Majelis Hakim mengatakan bahwa ini adalah masuk sengketa perkara pokok perkara, sehingga sidang selanjutnya akan dilanjutkan dengan acara saksi atau pembuktian. Endang sudah mempersiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang akan meloloskan kliennya dari jerat hukum yang terkesan dipaksakan itu. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah sidang berikutnya diagendakan pada hari Kamis dengan cara pembuktian acara saksi-saksi dari pihak jaksa. Setelah saksi-saksi dari pihak jaksa selesai, maka saksi-saksi ada cat dari pihak kami dan kami juga akan menghadirkan keterangan ahli atau saksi ahli pidana dalam hal mengungkap perkara ini. Kami akan menghadirkan saksi kunci yaitu Pak Herman sendiri yang selaku membeli tanah, hal yang berbeda di tahun yang lebih duluan di tahun 2017. Sementara AJB-nya Pak Saudara baru tahun 2019, itu pun ditandatangani di penjara. Itu nanti akan kami buktikan dan kami juga akan mengambil dari pihak kelurahan bahwa ini adalah C yang berbeda, tanah yang berbeda, luas yang berbeda, letak yang berbeda. Jadi di mana pasal 385-nya? Gitu, tidak ada menjual tanah dua kali di sini. Itu seperti yang kedua. Itu pun konsinyasi yang ditujukan sekarang ini tanah uangnya masih ada di sini di pengadilan, belum diambil. Jadi di mana 385-nya? Orang uangnya belum diambil, semuanya masih di sini gitu. Endang memaparkan kliennya sempat menandatangani akte jual beli ketika di dalam penjara. Namun kliennya menolak menandatangani perjanjian perdamaian. Iya. Mengenai perdamaian, pada saat klien kami setelah menandatangani AJB di penjara, itu pun AJB-nya di penjara tanggal yang berbeda, di mana di penjara di mana AJB-nya lebih dulu dengan tantangan yang berbeda. Kemudian klien kami setelah tanda tangan AJB minta dilepaskan dari penjara, namun masih tetap di penjara. Akhirnya ditekan untuk menandatangani perdamaian, perjanjian perdamaian. Namun kalau menurut klien kami lah, perjanjian AJB sudah ditandatangani, apalagi gitu. Kalau perjanjian perdamaian kan pasal 1320 kan tentang kesepakatan. Tidak bisa orang tidak mau menandatangani perjanjian perdamaian terus dipidana. Enggak ada hubungannya. Ketika orang tidak mau dipaksa tanda tangan perdamaian, kemudian perkara ini terus mengalir. Terus sampai tahap 2, cuma gara-gara tidak mau menandatangani perjanjian perdamaian. Menurut saya ini enggak logis. Menurut saya dipaksakan. Karena peristiwa yang saya terangkan tadi antara kenyataan dengan dakwaan itu hal yang berbeda. Dan dakwaan juga 385-nya juga justru sangat dipaksakan. Dia tidak punya apa-apa. Dalam dakwaan jaksa dia hanya menerangkan punya kwitansi saja, tidak punya AJB. Nah, apakah kwitansi itu bukti pemilikan hak atas tanah? Kan bukan. Kwitansi itu kan biasa, belum beralih itu tanah itu. Tanah itu secara hukum pada saat itu masih milik klien kami. Nah, oke lah gitu. Sampai klien kami tanda tangan AJB di penjara di tahun 2019. Bagaimana mungkin bisa dituduh menjual tanah mat solar yang baru tanda tangan 2019? Nah, klien kami sudah menjual tanah yang berbeda ke Herman di tahun 2017. 2017 masalah belum tanda tangan AJB. AJB baru kemarin 2019. Itulah menurut saya sangat dipaksakan di situ. Sementara itu, Ahmad Nahrawi, putra sulung terdakwa, mengaku pernah berusaha memohon kebijaksanaan Mat Solar agar membebaskan ayahnya dari penjara. Namun ditolak meskipun dia sudah mencium kaki pemeran sinetron tukang bubur naik haji itu. Ternyata alhasil Mat Solar dendam mungkin kepada bapak saya. Kemudian bapak saya dipenjarakan selama 10 hari di Polres Tangerang. Kemudian beberapa hari kemudian adik-adiknya dan bapak saya diminta untuk tanda tangan AJB agar mungkin ya Mat Solar bisa mencairkan uang tersebut. Setelah bapak saya tanda tangan,
keluarganya pun tanda tangan, adik-adiknya di kelurahan. Ternyata beberapa hari kemudian Mat Solar tidak bisa mengambil uang tersebut. Dan alhasil bapak saya kembali dipanggil oleh pengadilan, oleh kejaksaan, maaf. Dan saya bingung kenapa bisa. Oh, ternyata Mat Solar tidak bisa mengambil uang tersebut. Harus bapak saya yang mengambilnya. Dan akhirnya laporan itu diteruskan oleh keluarga Mat Solar ke kejaksaan menjadi P21. Akhirnya bapak saya dipenjarakan kembali di Kejaksaan Tinggi Tangerang Selatan. Dan sampai saat ini bapak saya masih dalam proses tahanan kejaksaan. Saya punya pikiran kenapa Mat Solar bisa sekejam itu gitu loh. Hanya masalah uang, dia memenjarakan seorang tokoh masyarakat, seorang penceramah, seorang tokoh agama. Saya pernah 2 kali minta tolong, saya datangi rumahnya Mat Solar untuk meminta perdamaian agar bapak saya dibebaskan dari penjara. Sampai saya membawa 2 tokoh masyarakat untuk meminta damai kepada Mat Solar, tapi hasilnya sia-sia. Saya hanya dibilang untuk pesan kepada bapak saya dari Mat Solar bahwasannya agar bapak saya disuruh tahan aja di penjara, sabar-sabar, jaga kesehatan. Itu doang pesannya kepada saya dan bapak saya. Saya pernah cium kaki Mat Solar dan istrinya untuk membebaskan bapak saya. Tapi hasilnya tetap aja dia tidak mau membantu untuk melepaskan bapak saya di penjara.